Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian Mushola Al-Ghaffar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan, karunia, rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan Allah itu mempunyai sifat yang tidak pilih-pilih terhadap makhluknya. Ketika dia memberikan, contohnya adalah rizki. Mau dia beriman, mau dia itu kafir, maka tetap diberikan jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai seorang muslim patut juga bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang istimewa bagi kita semua, yaitu berupa iman dan Islam. Maka dengan iman Islam inilah yang akan menjadi modal kita untuk bisa menjadi pewaris atau meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jaga iman dan Islam ini sampai akhir hidup kita atau sampai akhir hayat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bantu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada jaminan bahwa kita ini akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, atau dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada uswah wa udwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti antum ketahui semua bahwa saya atau anak jadi badal ya. Ini insya Allah yang sudah kedua kali. Sama lagi ustadznya, Ustadz Abu Syakdi. Qadarullah seperti itu. Tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan di pembahasan beliau. Mudah-mudahan tidak salah ini pembahasannya ya. Di dalam judul playernya itu adalah tentang Ahlul Kiblat atau sama dengan al-muslimun. Yang dimaksud ahlu kiblat di situ adalah orang-orang yang keimanannya itu benar. Maka dibuktikan di dalam
perbuatannya, dibuktikan dalam amaliyahnya atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga hubungan dengan sama manusia, hablum minannas. Maka salah satu peristiwa yang menjadi tolak ukur bahwa keimanan seorang muslim itu benar ketika di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa perintah untuk mengganti kiblat mereka yang awalnya adalah kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Dan ini pun sudah secara otomatis terseleksi mana orang-orang yang dia keimanannya kuat dan langsung melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mana orang-orang yang ternyata keimanannya belum kuat, berbalik arah sehingga menjadi orang-orang yang kembali kafir. Maka di antara sikap atau perilaku keyakinan sebagai seorang muslim yang benar keimanannya adalah, yang salah satunya adalah kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyi. Jadi Ahlussunnah itu beriman terhadap para malaikat dan para nabi. Di antara pokok rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada para malaikat, yaitu makhluk gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan para malaikat ini dari cahaya. Untuk apa? Yaitu hakikatnya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat ini tidak ada kata atau tidak ada sifat dia membantah atau melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sholat, ya sholat terus. Disuruh dzikir bertasbih, maka dia akan bertasbih terus. Disuruh menyiksa, dia akan menyiksa terus. Jadi tidak ada kata berhenti atau tidak taat. Yang hakikatnya itu adalah keimanan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia, kadang disuruh ke barat, kita menuju ke utara. Kadang disuruh ke timur, kita menuju ke selatan, dan lain sebagainya, Maka para malaikat ini diantaranya ada diserai tugas-tugas yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di antaranya ada yang menyampaikan wahyu, ada yang mengurusi air, tumbuh-tumbuhan, bahkan ada yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Perintahkan oleh Allah mencabut nyawa. Dan ini yang sering banyak kita dengar adalah, siapa malaikat pencabut nyawa? Iya, itu di Al-Quran. Tapi kalau di masyarakat Israel apa Israfil? Malaikat apa? Israel ya, pencabut nyawa. Nah itu hadisnya itu lemah. Yang jelas di dalam Al-Quran itu malakul maut. Jadi malaikat maut sebutannya. Ya.
Maka kita harus mengimani yang demikian. Bahkan sampai nama-namanya. Ya, kita berusaha untuk mengimani nama-nama malaikat itu. Dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para malaikat itu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sanggup untuk mengurusi makhluknya sehingga didelegasikan kepada para malaikat? Allah Maha sempurna, ya, Allah Maha berilmu, dan Allah Maha segalanya. Allah itu sanggup, ya, bahkan lebih dari sanggup. Allah yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Kenapa demikian? Ya, kita itu diuji oleh Allah terhadap ayat-ayatnya, salah satunya terhadap keberadaan malaikat yang kita tidak tahu. Beriman apa enggak kita sebagai seorang muslim? Kalau nabi dan rasul jelas beriman, karena para nabi dan rasul itu langsung melihat, langsung didatangi oleh para malaikat. Sedangkan kita wallahu alam. Nah itu makanya salah satu ujian kita adalah beriman pada para malaikat. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, summa yursalu ilaihil malaku fayuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa sakiyun aw sa'idun. Nabi SAW mengatakan, kemudian diutus seorang malaikat kepadanya, pada janin tersebut, maka dituliskan rizkinya, dituliskan ajalnya, amalnya, apakah dia termasuk orang yang sengsara ketika hidup di dunia, atau sebaliknya dia termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu tugas para malaikat yang kita harus mengimaninya. Maka sekali lagi tugas para malaikat itu, di antara tugasnya adalah mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastabiqunahu biqaulil wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak mendahulinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk berbuat A, maka pasti yang pertama mereka tidak membantah perintah dari Allah tersebut. Tidak mempertanyakan, kenapa Allah memerintahkan saya seperti ini? Dan yang kedua, senantiasa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ini pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari sikap para malaikat. Bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Dan juga di surat Al-Anbiya ayat 20, Allah firmankan, yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Mereka itu ada yang senantiasa bertasbih di malam dan siang, dan tidak henti-hentinya mereka untuk bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa melakukan beribadah, melakukan perbuatan yang terus-menerus. Di samping itu juga melaksanakan apa yang telah menjadi tugas dan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau bentuk asli, nah ini bentuk asli dari para malaikat itu, insya Allah kita ini tidak ada yang tahu kecuali para nabi dan rasul. Jadi bentuknya kita tidak ada yang tahu, hanya gambaran. Contoh, malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap, yang dia menutup sayapnya itu ufuk. Ya, kalau dia di barat, ufuk barat tertutupi. Kalau di timur, ufuk timur tertutupi. Menunjukkan betapa
besarnya bentuk dari malaikat Jibril ataupun malaikat-malaikat yang lainnya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba. Ini surat Fatir ayat yang pertama itu. Dan dijadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi berbagai macam urusan yang telah diperintahkan kepadanya. Dan mereka ada yang mempunyai sayap, ada yang 1, 2, ada yang 2, 3, dan 4. Jadi setara bentuknya mereka mempunyai sayap. Dan juga Allah tambahkan yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanakah makhluk yang namanya malaikat itu tadi, bentuknya, rupanya, ataupun dikasih sayap atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Maka di dalam perkataan Imam At-Tahawi ada yang dikatakan oleh beliau, yaitu para nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya berupa syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul adalah orang yang diwahyukan padanya berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Maka sebagai seorang muslim, kewajiban beriman kepada para malaikat dan selanjutnya adalah para nabi dan rasul. Barang siapa yang beriman kepada mereka, ya sebagiannya saja, dan kafir atau tidak beriman terhadap sebagiannya, maka di dalam Islam itu dihukumi sebagai orang yang ingkar, orang yang kafir, karena dia tidak beriman terhadap semua ketetapan atau khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang kabar itu langsung dari Al-Quranul Karim maupun yang diberikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka masing-masingnya atau semuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, artinya para nabi dan rasul mengatakan, kami tidak membedakan antara seorang pun, ya, yang diantara satu dengan lainnya dari rasul-rasulnya itu. Ya. Jadi tidak membedakan Allah itu mana rasul-rasulnya. Cuman ada keutamaan-keutamaan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul tertentu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah musalla al-ghafar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang benar berikutnya dari seorang muslim adalah wal kutubil munazzalati ala mursalin wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin. Dan kami sebagai orang yang beriman, ya, kami beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, dan kami bersaksi bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata. Di antara iman yang benar adalah kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai hidayah bagi manusia. Dan Allah turunkan
firman-firmannya ini melalui wahyu dan ditetapkan sebagai syariat. Allah menurunkannya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada seluruh umatnya, yang mana di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu garis besarnya ada yang pertama adalah perintah dulu, garis besarnya. Kemudian ada larangan-larangan. Dan terhadap di dalamnya juga ada syariat-syariat. Yang terakhir biasanya di dalamnya itu ada kisah-kisah. Yang mana kisah itu bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang para nabi dan rasul, tentang umat-umat yang terdahulu, yang mungkin mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, atau sebaliknya tentang kisah umat-umat terdahulu yang mereka itu menentang, kafir dan ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Maka banyak akibat-akibat yang telah diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang muslim itu berkewajiban untuk beriman secara benar, mengimani secara total apa yang diberitakan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kitab-kitab yang lainnya bagaimana? Kalau kitab-kitab yang lainnya itu kita imani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut terhadap para nabi dan rasulnya. Tapi isinya itu sudah terhapuskan dengan datangnya atau diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang memang disebutkan namanya ya di dalam Al-Quran, dan ada pula kitab-kitab Allah itu tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap wajib mengimani bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab-kitab suci tersebut terhadap para nabi dan sebelumnya. Di antara kitab yang diberikan namanya atau disebutkan adalah banyak ya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim wa Musa. Ini adalah nama-nama yang secara langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Wa ataina Dawuda Zabura, An-Nisa ayat 163, dan kami berikan kepada Zabur, ya, berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Juga Suhuf Ibrahim. Maka kita beriman kepada semuanya, bahwasannya kitab-kitab itu senantiasa dan memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia, untuk jalan agar manusia itu mendapatkan hidayah iman dan Islam yang benar, untuk penegakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah di antara kita ini beriman terhadap sebagian dan ingkar terhadap sebagian. Kita imani semuanya. Tapi sekali lagi, yang wajib diimani sebagai seorang muslim, isinya hanya Al-Quranul Karim. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba' fama jaza'u may yaf'alu dhalika minkum illa gisyun fil hayatid dunya. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan itu mendapatkan kenistaan di dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih
di dalam kehidupan akhirat. Itu keimanan yang benar terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari, membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena itulah pedoman bagi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kita sempatkan, kita luangkan, kita khususkan waktu untuk mempunyai kebiasaan dekat dengan Al-Quranul Karim. Kalau belum, sama-sama kita usahakan. Dari yang teringan dulu, apa? Membaca. Jadi harus punya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Nggak tahu, kemampuannya masing-masing kita itu berbeda. Kalau sudah membaca, enak membaca, kita tingkatkan lagi. Mungkin juga punyalah hafalan di dada kita itu. Banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang keistimewaan bahwa seorang hamba itu punya hafalan Al-Quran di dadanya. Contoh, surat Al-Mulk yang bisa kita baca tiap hari. Kalau insya Allah kita baca tiap hari, kita ini akan hafal. Insya Allah seperti itu. Siapa yang dia membacanya, wabil khusus kemudian dia menghafal Al-Mulk di dadanya, tiap hari dia baca, mulai dari habis maghrib sampai waktu subuh berakhir, maka dijamin oleh Rasulullah SAW dia itu dijauhkan dari siksa kubur, nggak mendapatkan siksa kubur. Ini kan luar biasa. Jadi kita punya amalan lah, ya, amalan dan kedekatan terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimanapun bentuknya, bagaimana yang mudah, itu antum semua yang paham. Oh, saya mudah hanya membaca. Silakan. Pokoknya jangan sampai kita ini sehari tidak bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita baca isinya, paham isinya, kita amalkan isinya, ini luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di hadapan sesama manusia. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, yang berikutnya Imam At-Tahawi mengatakan, wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin, dan kami menamakan orang-orang yang sholat menghadap kiblat kami sebagai orang-orang muslim dan sebagai orang-orang mukmin. Dan ini termasuk adalah akidah bagi kita semua umat Islam, bahwasanya setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia istiqomah di atas kalimat syahadat tersebut, dia itu seorang muslim. Siapapun dia, ketika sudah bersyahadat, maka dia seorang muslim. Sekalipun terlihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya mungkin maksiat, ya, karena keimanan orang itu bermacam-macam. Jadi dia maksiat selama dia masih lisannya pernah bersyahadat, ya, dan dia istiqomah, dia menegakkan sholat maksudnya, maka dia itu tetap seorang muslim. Meskipun mungkin di dalam perjalanan kehidupannya dia berbuat maksiat. Jadi predikat Islamnya, muslimnya itu belum tercabut, belum hilang. Ataupun mungkin saudara kita itu melaksanakan atau melakukan namanya dosa-dosa besar.
Karena para ulama itu bersepakat kalau masih dosa besar itu belum mengeluarkan seorang muslim dari Islamnya. Nanti kita melihat saudara kita yang melakukan dosa besar, kafir ini. Ini ucapan yang berbahaya ini. Ucapan tanpa dasar ilmu. Selama saudara kita itu tidak melaksanakan atau melakukan perbuatan yang memang itu mengeluarkan dirinya dari Islam, dalam tanda ininya adalah syirik, maka dia tetap muslim hukumnya. Nah kalau sudah syirik, ya baru lain lagi ceritanya. Maka ini adalah akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosa dan maksiat yang dilakukannya. Selama bukan syirik, sekali lagi, selama tidak melakukan syirik. Tetapi dengan dosa dan maksiat itu, keimanan seorang muslim itu terkurangi. Keimanan seorang muslim itu tergerus. Bahkan mungkin keimanan seorang muslim itu jatuh pada titik yang terendah. Tapi rambu-rambunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia tetap Islam. Kenapa demikian? Karena ada golongan ya di antara kita yang mengaku muslim, mobil khusus itu namanya orang-orang berpaham berakidah Khawarij, itu mereka langsung menghukumi saudara-saudaranya yang berbuat dosa besar, kafir kamu. Berbuat dosa besar, kafir kamu. Tidak sama perbuatannya dengan dia, kafir kamu. Wah ini luar biasa ini. Dan dihukumi kafir, kekal di neraka, khalidina fiha abada. Nah, ini kan luar biasa. Dia menjadi pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Ya, bahaya ini. Jangan sampai terlontar dari mulut kita, dari keyakinan kita, bahwa saudara-saudara kita itu yang melakukan dosa besar itu sudah masuk golongan kafir. Tidak. Belum. Selama tidak berbuat syirik. Dan ini mohon maaf ya, ini sudah banyak di kalangan kita kaum muslimin itu seperti itu. Menuduh saudaranya kafir. Gampang sekali gitu loh. Menuduh saudaranya sesat. Konsekuensinya ketika dia tidak sesat, dia tidak kafir, maka di akhirat akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Ini kan ngeri. Kita nuduh sana sini, kafir, sesat, kafir, sesat, kafir, sesat. Maka kemudian ternyata tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tuduhannya itu terhadap orang yang menuduh. Maka kita nggak perlulah yang semacam itu. Kita introspeksi diri kita aja. Bagaimana amalan kita tingkatkan jadi lebih baik. Bagaimana kedekatan kita pada Allah, ya kita lebih baik lagi. Bagaimana amalan-amalan yang itu bisa kita tambah, amal soleh, kita baca Al-Quran, entah sholat dan lain sebagainya, infak sedekah, itu kita tingkatkan lagi. Kalau belum jelas bahwa si A, si B, si C itu jelas-jelas melakukan kesyirikan, maka jangan sampai terluduh keluar dari mulut kita bahwa saudara kita ini sudah kafir. Ini bahaya, sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Pelajaran yang telah lalu mengajarkan kepada kita bagaimanakah sekelas para khalifah, ya, khulafaur rasyidin yang dituduh sesat, dituduh kafir, maka diperangi. Halal darahnya, halal hartanya. Ini konsekuensinya seperti itu oleh orang-orang Khawarij. Dituduh, kafir kamu, halal diperangi. Sampai seperti itu. Ya. Maka kita wabil khusus yang di Indonesia, ya, Jamaah Al-Ghafar ini juga lebih kecil lagi.
Ya kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Kita harus tahu ilmunya dulu, sampai seberapa sih batasannya itu. Bahkan orang yang meninggalkan sholat ini ya, ini masih ada dua pendapat. Nek dia meninggal sholatnya ya karena malas, para ulama menghukuminya masih belum kafir. Nanti suatu saat mungkin dia hilang malasnya, dapat hidayah dari Allah. Lah itu tugas kita semua. Untuk mengajak, untuk merangkul saudara kita, jangan dijauhi. Oh ini kafir iki wis gak sholat iki. Jangan. Ya, enggak seperti itu Islam itu ya. Maka semakin menjauh. Nah, kita ini kalau bisa jadi perantara bahwa saudara kita ini bisa mendapatkan hidayah Islam dan iman kembali. Bukan semakin menjauhkan. Ya. Kalau memang dia benar-benar menentang, kenapa kamu nggak sholat? Memang aku nggak syariat sholat itu. Ya. Menentang benar-benar. Ya. Maka para ulama mengatakan, nah yang demikian ini yang disebut kafir. Itu bisa dikatakan kafir. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak gampang maksud saya itu ya, menuduh saudara-saudara kita yang demikian. Karena di Islam ini banyak ya golongan-golongan yang mempunyai pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Ada yang pendapatnya A, ada yang pendapatnya B, ada yang C. Ini masing-masing mengunggulkan pendapatnya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Bahkan tentang takdir pun seperti itu. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhi dari hal-hal yang demikian, dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amana bi kullu min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Maka Ahlussunnah juga mengambil dalil ini ya, dan tidak hanya mengambil sepenggal lalu meninggalkan penggalan yang lain ya, sebagaimana keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Islam. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi kalau Allah menciptakan ya ayat-ayat itu ada dua, ada yang ya jelas ayatnya itu, ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu enggak jelas. Kalau kita sebagai ahli sunnah imani bahwa ayat-ayat itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika tidak diterangkan maknanya, tidak diterangkan maksudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh mencari-cari, kita tidak boleh menerka-nerka, kita tidak boleh bahasanya orang Jawa menggatuk-gatukkan supaya cocok. Cocok iki cocok ini. Enggak ada di dalam keimanan kita sebagai seorang muslim, keimanan yang benar tidak seperti itu. Dalil ya kita lakukan, kita laksanakan. Dalil penjelasan ulama kita laksanakan. Itu keimanan yang benar dan sikap yang benar sebagai seorang muslim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Imam At-Tahawi mengatakan, madamu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walau bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Salah satu ciri keimanan kita yang benar, selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan setiap yang beliau sabdakan dan beliau kabarkan. Jadi ketika Nabi itu mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu terhadap kita umatnya,
maka kita membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mencari kenapa sih Nabi kok memerintahkan demikian itu. Kalau kita bukan ahlinya, maka akan tersesat. Kalau bukan ahlinya loh ini. Kalau kita memenuhi kriteria ilmunya, ya mungkin bisa kita ambil hikmahnya tersebut. Ya. Jadi semua sabda Nabi yang dalam tanda kutip itu memang sahih, ya, sudah diteliti oleh para ulama hadis, benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ragu lagi kita sebagai seorang muslim wajib mempercayainya, wajib kalau kita mampu untuk bisa mengamalkannya. Karena perintah itu di dalam Islam adalah sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau perintah itu sesuai dengan kemampuan. Bagaimana perintah itu kemampuan terhadap diri kita? Masing-masing pasti beda. Tapi kalau larangan tidak sesuai kemampuan, ya harus. Aku mampu larangannya segini tak jalankan, ya jangan. Jadi kalau larangan mutlak kita tinggalkan, kita jauhi. Tapi kalau perintah dari Nabi SAW itu ada keringanan semampu kita melaksanakannya. Contoh yang gampang, sholat malam mampu 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Itu kan mampu, nggak sama orangnya. Yang nggak mampu, ya mungkin diganti dengan amal lain. Berat Pak, sholat malam itu, umpamanya gitu. Ya diganti dengan yang lain gitu. Sambil berusaha untuk bisa melaksanakan. Baca Al-Quran sama. Kalau mampunya kita 1 hari 1 juz umpamanya, ya kita baca. Kita mampu menelaah isinya, kita mampu menghafal, jadi kita laksanakan. Kalau tidak mampu, ya semampunya bagaimana? Masih belajar membaca, ya harus terus dilakukan. Belum lancar, ya dilancarkan. Ya, itulah kemampuan masing-masing kita ini berbeda satu dengan yang lainnya. Yang penting kita tidak putus asa bahasanya. Tidak meninggalkan perintah-perintah dari Nabi SAW. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Nek gak seperti kuburan kan gitu ya hadisnya Nabi. Dan kita harus laksanakan. Ya, semampu kita. Bagaimana kemampuan kita itu di dalam melaksanakan perintah Nabi SAW. Maka barang siapa yang mengingkari sebagian hadis sahih, maka para ulama mengatakan, atau khususnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab ini, dia masuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Contoh, jika misalnya dia hanya mengingkari di salah satu hadis saja, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, saya tidak mengimani hadis ini dan tidak percaya kepada isinya. Padahal itu jelas-jelas dari Nabi. Penelitiannya para ulama dan kesepakatan para ulama dari Nabi. Karena apa? Hadis itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern umpamanya. Umpamanya loh ini. Maka para ulama mengatakan dia itu masuk ancaman bahwa telah kafir. Tapi setahu saya, tidak ada hadis Nabi itu yang bertentangan dengan ilmu modern, malah mendukung. Jadi mendukunglah hadis-hadis Nabi itu terhadap ilmu-ilmu modern. Dulu yang tidak tersingkap di dalam hadis Nabi belum diketahui, kemudian datangnya ilmu-ilmu modern ternyata benar. Ya, ternyata benar. Seperti itu. Yang Anda ketahui seperti itu. Jadi tidak boleh menuduh, menganggap berkeyakinan bahwa sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar atau salah. Ya, kalau benar-benar sahih ini hadisnya benar-benar sahih. Itu masuk bab keimanan kita
sebagai seorang muslim. Contoh lagi, ya, bahwasanya di dalam satu sayap lalat itu salah satunya adalah mempunyai racun dan sayap lainnya itu adalah penawarnya, sehingga dalam hadis ketika ada lalat yang hinggap di minuman kita, dia terjatuh situ, disuruh apa? Suruh tenggelamkan kan gitu. Suruh tenggelamkan. Supaya apa? Supaya racunnya itu tertawar dengan sayap yang satunya. Ya kita kan nggak paham sayap mana yang ada racunnya dan tidak, maka suruh tenggelamkan. Diambil lagi, kita minum. Harus dengan keyakinan. Nah ini yang paling penting, harus dengan keyakinan. Khalid bin Walid ini, beliau itu pernah minum racun murni, racun diminum, berkeyakinan bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan keyakinan yang kuat, keimanan yang benar, berserah diri pada Allah. Qadar Allah, atas izin Allah, hidup. Nek kita jangan nyoba Pak ya. Jangan nyoba. Kalau keyakinan kita belum, wah tak coba gitu. Wah ini blind ini. Jangan ya. Jadi jangan nyoba yang seperti itu. Jadi masalahnya adalah terletak pada keyakinan, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tawakal benar-benar, pasti pertolongan Allah. Ya contoh yang gampang itu di dalam perang Badar itu, atau di dalam perang-perang lainnya itu. Mana kita jumpai bahwasannya umat Islam itu jauh lebih banyak jumlahnya. Hampir tidak pernah. Perbandingannya 1:10. Ya. Minimal 1:5, orang satu ngadapi 5. Lah kalau secara akal kan nggak masuk. Mesti kalah itu. Mesti kalahnya. Tapi ternyata karena keyakinan yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa, akhirnya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek sombong, pernah juga dalam perang Hunain itu ya. Sombong, kenapa? Jumlah orang Islam lebih banyak. Sehingga timbullah rasa sombong di antara pasukan muslimin, ujub diri, bangga diri. Wong biasanya kita 300 atau kita 1000, lawannya 5000 kita menang. Baik, lawannya sedikit, kita banyak. Menang ya. Tanpa menggantungkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dikasih kalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Bukan jumlah. Gara-gara ya ujub tadi. Ketakwaannya, ketawakalnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disingkirkan atau hilang dari dada kaum muslimin yang mau berperang seperti itu. Kemudian kalau masalah dunia bagaimana? Nah ini masalah dunia. Ya, Nabi itu kan nggak mungkin ya mengetahui semua hal. Meskipun Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terbatas. Karena manusia itu ada batasnya. Maka beliau menjawab dengan hadis yang insya Allah kita kita sudah paham. Yang hadis itu pernah dijelaskan oleh Ustadz Abu Syadi kalau nggak salah di sini ya. Yang suruh mengawinkan kurma itu. Akhirnya menurut saran Nabi, kurmanya jelek. Begini Nabi kok keliru gitu ya. Bahasa kita gitu. Nabi kok keliru ini. Karena Nabi memang nggak paham. Kalau masalah mengembala kambing, itu Nabi jagonya. Karena beliau seorang pengembala yang ulung. Berdagang, Nabi jagonya. Maka pelajaran bagi kita juga, tidak semua orang itu kita tanya sesuatu hal, kita harus tahu latar belakangnya dulu. Itu pinter, profesor, kita tanya masalah. Tidak, lihat dulu backgroundnya apa, kesehariannya apa. Maka itu kita harus selektif yang demikian. Sama seperti Nabi. Ketika hal itu salah atau tidak puas, tidak pas, ketika disuruh mengkawinkan kurma itu hasilnya jelek,
Maka kemudian beliau mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kalau masalah mencari nafkah, ya urusan dunia itu skillnya, keahliannya masing-masing. Antara satu orang dengan lainnya tidak sama. Pasti ada yang lebih pintar dalam masalah ini. Yang masalah ini lebih pintar, dan itu merupakan sunatullah. Ya. Nggak mungkin seseorang itu mempunyai ilmu semuanya dan dia pintar semuanya, nggak mungkin. Ya. Terbatas, kapasitas memori kita ini terbatas, dan itu memang dikodratkan oleh Allah agar kita tidak menjadi yang sombong. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang benar berikutnya, kata Imam At-Tahawi, wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillahi. Kita tidak boleh berbicara terlampau dalam tentang zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh juga mendebat, baik itu dalam makna di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, salah satu bentuk keimanan yang benar adalah kita tidak boleh berbicara terlampau dalam tentang Allah. Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita ya di dalam Al-Qur'an itu, atau di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup itu yang kita pegangi, kita imani. Gak perlu mencari-cari, golei ilmu hakikat. Bagaimana ilmu hakikat? Itu tidak ada di dalam Islam ya. Ilmu hakikat tidak ada. Ya kita peganglah apa yang sudah ada dalam dalil Al-Quran, terutama berbicara tentang Allah. Akan wajibnya kita beriman ya kepada Allah, sifat-sifat Allah, nama-namanya. Ya, dan tidak boleh kita mentakwilnya, memalingkannya dari makna zahirnya itu. Disikapi sendiri. Dan kita mendatangkan makna-makna lain yang mungkin mirip atau sesuai. Ini tidak boleh. Ini bukan akidah ahli sunnah. Jadi menurut para ulama ini ada dosa yang dia itu selama kita ketahui adalah dosa paling besar adalah syirik. Betul nih. Dosa paling besar syirik. Tapi para ulama mengatakan ada dosa yang selevel dengan syirik. Apa selevel itu? Berbicara tentang zat Allah tanpa ilmu. Nah, ini bahaya. Jadi kita berbicara tentang zat Allah, baik nama dan sifatnya, dan meyakininya umpamanya, yang mana itu jauh melenceng dari penjelasan yang diberikan oleh Allah sendiri dan Rasulnya maupun para ulama ahli sunnah, maka itu selevel dengan syirik. Sama dengan kita ini tidak percaya beriman dengan zat Allah. Nek syirik kan ya sama, gak percaya dengan Allah. Ada kekuatan lain selain Allah. Jika sama, kita berbicara Allah itu begini. Sifatnya begini. Dan sama sekali tidak ada dalil rujukan yang digunakan. Maka itu sama levelnya dengan syirik. Ini hati-hati. Ya, berbicara tentang zat Allah ini hati-hati. Karena Allah adalah zat yang tertinggi, ilah kita, zaman kita. Yang kemudian kita juga tidak boleh berdebat di dalam agama Allah. Ya. Kita mengatakan kita imani, sedangkan yang ini kita tidak memiliki sikap yang jelas dalam mengimaninya. Jadi berdebat tentang hal yang jelas di dalam agama Allah itu, dalam agama Islam itu tidak boleh. Jelas loh ini maksudnya. Satu yang jelas itu enggak boleh. Nek sholat itu subuh 2 rakaat itu jelas. Nek puasa Ramadan pada bulan Ramadan jelas.
nek tawaf itu harus ke Masjidil Haram jelas. Apakah ada yang tidak seperti itu? Ada. Tawaf ini ngene India ngono ya ono kok. Ada yang tawafnya di India. Menyamakan satu tempat dengan Haramain. Itu ada. Keyakinannya di dalam akidah umat Islam. Salah satu. Ya, kelompok-kelompok itu seperti itu. Nah, ini bahaya yang seperti ini ya. Itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti, sesuatu yang qati. Ya, dipertentangkan lagi oleh umat Islam. Ini jangan sampai kita punya keyakinan yang demikian. Iya, yang sekarang ada sholat 5 waktu jelas, ono sing nawar 3 waktu ya. Iya, ada toh 3 waktu. Lah ini kan jelas. Maka dipertentangkan, diperdebatkan hal-hal yang jelas seperti ini yang tidak boleh. Bisa mengeluarkan pelakunya yang dia notabene asalnya umat Islam pada keyakinan di luar Islam atau disebut kafir. Ini tidak boleh, hati-hati dengan yang demikian ini. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Tidak boleh berdebat tentang Al-Qur'an dan wajib bersaksi bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, ya, Rabb semesta alam, ya. Kita ini enggak boleh berdebat tentang isinya Al-Qur'an. Sudah ada isinya hukum-hukum Allah, maka kita debatkan dengan sesuatu yang di luar dari hukum Allah. Contoh yang banyak di zaman sekarang, gugat masalah waris. Kenapa? Bagaimana laki-laki kok dapat 2, wanita dapat 1? Nah, ini kan digugat ini. Banyak yang gugat loh ini, ya, terutama ya musuh-musuh Islam lah, atau orang Islam yang memang tidak paham tentang agamanya. Kita nggak perlu yang demikian itu. Pasti ada hikmahnya. Bagaimanakah Allah menetapkan suatu hukum? Ya. Dan kadang di antara kita umat Islam itu belum tahu hikmahnya. Kadang. Karena tidak semua ayat, tidak semua dalil itu ada hikmahnya yang diketahui. Kadang hikmah itu diketahui setelah jauh. Betapa banyak hadis-hadis Nabi yang memerintahkan sesuatu, baru kemudian era modern ini ketahuan hikmahnya, kan gitu toh. Nah, ini banyak sekali. Zaman dulu nggak ketahuan. Apa Nabi memerintahkan seperti ini? Apa maksudnya lah ini? Ini kita sebagai orang Islam yang benar nggak perlu memperdebatkan yang namanya dalil Al-Quran, terutama larangan. Ini terutama larangan ini. Kenapa Allah melarang makan daging babi umpamanya? Kita debatkan, oh, babi ini gini-gini. Wah, ini sudah masuk bahwa kita ini tidak yakin 100% keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Berarti juga tidak yakin keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalil larangan ini. Ini harus kita benar-benar jauhi sikap kita, keyakinan kita untuk mencari-cari. Kenapa sih? Kalau untuk mencari hikmahnya, itu bukan tugas kita. Tugasnya para ulama, sudah ada takarannya sendiri-sendiri. Sudah ada takaran sendiri-sendiri bahwasannya orang yang berilmu itu mencari hikmah dari apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita bukan, kita ini membaca saja, mengkonsumsi saja, kemudian kita jalankan perintah maupun larangan itu dengan sesuai kemampuan. Kalau perintah, kalau larangan ya benar-benar kita tinggalkan. Apalagi kita kemudian, mohon maaf ya, mentafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat Allah itu dengan sendiri. Jadi, saya pernah membaca ini, mohon maaf ya, ini pengalaman saya membaca. Ada ya yang ayat Al-Quran itu bahwa seorang wanita
yang haid berhalangan, maka dilarang dia ke masjid, dilarang dia sholat sampai tertutup ya dengan kerudungnya. Nah itu, sampai tutup dengan kerudungnya itu. Maka kemudian ono sing mentakwilkan, enggak menjawab penjelasan para ulama. Berarti nek wong haid hubungan oleh nang masjid, oleh baca Al-Qur'an, oleh sholat lah ini. Ini luar biasa ini, saya pernah baca loh. Kok ngawur gini ya? Ternyata ya orang-orang itu berpemahaman liberal itu yang nulis. Dan bukunya banyak beredar. Sedangkan menurut para ulama yang demikian itu sampai suci, kan gitu penjelasannya. Sampai suci. Kalau kita insya Allah kita ngaji ya paham gitu loh. Sing gak ngaji sing repot. Sampai suci jadi dimaknai secara dohir, hubungan menutup aurat. Nah ini yang kacau ini di sana. Jadi ada sesuatu yang kacau yang kita tidak paham, kemudian sebagian masyarakat kita mengamalkannya. Ini harus kita jauhi dari keyakinan kita. Ya, harus kita jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena perkara-perkara keyakinan ini terutama ya, pada Allah, pada Nabi, malaikat, pada Al-Quranul Karim, itu adalah perkara yang urgen, yang bisa saja ketika kita salah keyakinan kita ini, kita dihukumi keluar dari Islam. Jadi kita dihukumi keluar dari Islam gara-gara salah keyakinan. Ini luar biasa. Jadi amalan yang berupa keyakinan, amalan hati ini punya kedudukan yang luar biasa. Bahkan niat itu di dalam beramal itu ada letaknya di dalam hati. Sama niat, amalnya sama kok. Umpama sholat ya sama, sedekah sama sedekah, baca Al-Quran sama. Tapi yang tahu bahwa kita ini benar-benar ikhlas, ya amalnya itu, keyakinannya itu hanya Allah. Dan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda hasil yang dipetik oleh seorang hamba, baik dalam perkara sholat, perkara infak, perkara sedekah, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu sekali lagi salah satu ketergantungannya adalah dengan niat, ya, dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai jam berapa ini? Sampun nih. Sampai jam 10. Oh, jam 10? Iya. Jam tengah 10 biasanya sudah masuk sesi tanya jawab. Oh ya, setengah 10, kurang 5 menit gitu. Yang selanjutnya adalah nazala bihi ruhul amin fa'alamahu sayyidal mursalin Muhammad. Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ya bisa kita, lalu mengajarkannya kepada penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa malaikat Jibril itu dinamakan Ruhul Amin? Karena Jibril itu adalah malaikat yang paling terpercaya. Al-Amin itu kan yang dipercaya ya. Sama dengan gelarnya Rasul, Al-Amin. Gak tahu berdusta. Jadi percaya, diberi kepercayaan yang lebih oleh Allah dan dikasih amanah. Yang amanah itu paling besar, yaitu menyampaikan wahyu yang berupa Al-Quranul Karim terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun sebelum-sebelumnya menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasul yang mendapatkan wahyu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah tugas yang besar, tugas yang berat yang dipikul oleh malaikat Jibril.
Dan di dalam perkembangannya, ini dalam perkembangannya ya, Jibril itu ada yang menuduh apa? Khianat. Jadi Jibril itu berkhianat. Siapa yang nuduh? Siapa yang nuduh? Ada yang tahu? Ya? Yang nuduh itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini menuduh Jibril adalah malaikat yang berkhianat. Ya. Musuh kami, katanya orang Yahudi. Jibril itu pengkhianat itu. Terus musuh kami. Kenapa? Sebabnya Nabi terakhir itu bukan dari kalangan Yahudi. Jari ini wong Yahudi salah alamat Jibril lagi. Jadi dituduh berkhianat. Jibril salah alamat. Nah, ini pembelaan mereka bahwasanya mereka kecewa. Ya, mereka marah bahwasanya Nabi terakhir ternyata Allah tunjuk dari kalangan orang Arab, khususnya turunan Nabi Ismail, bukan turunan para nabi mereka, ya Ishak dan Yakub bukan. Jadi dari kalangan Ismail. Sedangkan kalau orang-orang Syiah, ini Syiah sekarang ini, Jibril itu dituduh keliru juga memberikan risalah. Sakjane atau harusnya risalah itu berikan pada Ali bin Abi Thalib. Ini Syiah. Sama-sama nuduh. Jadi sama-sama menuduh. Ini luar biasa ini. Ini perkataan kalau di dalam Al-Quran itu yang akan menggoncangkan langit. Hampir-hampir langit itu pecah dengan perkataan-perkataan yang demikian. Ini sama saja menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak benar gitu loh. Sama dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak benar. Jadi Yahudi ngomong berkhianat, kalau Syiah salah alamat. Ya, Jibril itu salah alamat. Wa ma kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Kalau di dalam itu dijawab oleh Allah dalam Al-Baqarah, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Quran di dalam hatimu atas izin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau di ayat lain itu dikatakan siapa yang memusuhi Jibril termasuk memusuhi seluruh umat manusia. Jadi ini musuhi Jibril, musuhi Allah, musuhi para nabi, musuhi seluruh umat manusia. Ada lagi Al-Baqarahnya, man kana aduwwalillahi wal malaikati wa rusuli wa Jibrila wa Mikail, ya wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, para rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Jadi langsung diikrarkan menjadi musuhnya Allah. Jadi amat ruginya orang-orang yang memusuhi Jibril alaihissalam. Rugi, Yahudi rugi, Syiah juga sangat-sangat rugi. Juga surat An-Najm itu Allamaul Sadidul Quwa, yang diajarkan kepada Jibril yang sangat kuat. Jadi Jibril itu benar-benar itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian mulai zamannya Nabi yang mendapatkan wahyu pertama sampai Nabi terakhir yaitu Muhammad. Jadi nggak mungkin salah alamat, ya, memberikan salah alamat atau salah menurunkan wahyu, salah orang. Ini kok kalau secara dalil akal saja itu adalah sesuatu yang konyol gitu. Masa Allah salah alamat dan gitu, itu tidak mungkin. Insya Allah sampai sini dulu pada pertemuan kali ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau bisa jawab saya jawab. Oke, jazakallah khairan Ustadz. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pelaku dosa besar yang meninggalkan sholat wajib? Apakah mereka tetap beriman?
karena saya pernah mendapati tetangga yang enggan mensolatkan orang yang tidak meninggal karena jenazah tidak pernah melakukan sholat wajib. Itu ya, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Jadi kalau pelaku dosa besar itu jelas dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Kalau masalah bab meninggalkan sholat, ini sekali lagi ketika semasa hidupnya seorang itu, bagaimanakah dia keyakinannya ketika meninggalkan sholat? Apakah berkeyakinan masih males itu, oh males aku sih, ayo sholat mas, gak sih males aku, wah itu. Kalau jelas-jelas dia menentang syariat, ya menentang syariat ini, itu maka benar-benar dihukumi kafir. Terus permasalahannya yang kedua sekarang adalah bagaimana kalau ternyata orang itu meninggal nggak ono sing nyolati kan gitu ya, karena itu tadi kasusnya seperti itu, karena dia tidak sholat. Karena ada memang hadis Nabi itu mengatakan sing gak sholat ketika hidup ya ojo disolati ketika meninggal dunia. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, tergantung. Kita tahu nggak orang itu bagaimana aslinya? Kita tahu nggak sekarang? Si A itu bagaimana? Kalau benar-benar kita tahu bahwa dia memang menentang sholat ketika di dalam hidupnya, ya memang lebih baik nggak kita sholati. Tetapi ada tetapinya. Mesti harus ada orang yang mensolati. Ya khususnya kalau di sini ya mungkin mudin. Itu harus ada. Sama seperti kasusnya ketika Nabi tidak mensolati orang yang mempunyai hutang. Tapi Nabi nggak mau sholat. Tapi nyuruh orang lain. Kamu sholat atau saya nggak nyolati. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin itu memberikan pelajaran ya, kepada orang lain bahwa ini salah. Ya, jangan ditiru yang seperti ini. Tapi tetap kewajibannya dilaksanakan oleh orang lain, merawat dan lain sebagainya. Terus sopo kok? Nggak ada yang merawat terus siapa? Bapak wis cuwarno wis tinggal aja gitu. Ya malah menjadi mudorot, bukan menjadi maslahat. Nah seperti ini. Wa alam nanti diterima apa tidak sholatnya, ya diampuni apa tidak, itu semuanya ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita manusia tidak tahu. Kenapa? Karena banyak kasus ya. Orang itu ya banyak hadis itu loh Pak nggih. Pelacur hanya memberi minum anjing. Lah kok dia dapat masuk surga. Dan demikian itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian itu. Ada yang beralasan, lah setelah memberikan minum itu kemudian dia jadi orang baik. Nah, itu kan belum ada kisahnya itu. Ya kisahnya hanya itu aja. Jadi kisahnya hanya sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menjelaskan jika ada saudara kita yang berpendapat buat apa puasa Senin Kemis? Karena menurut dia tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Oh gitu. Oke. Jadi ya ini kalau bertemu orang yang demikian itu ya dihindari aja. Yang pertama dihindari. Kenapa? Karena orang itu berkeyakinan bahwa kalau dilihat dari pertanyaannya, dia iman pada Al-Quran tapi ingkar kepada sunnah. Nah, ini masuk golongan yang keluar dari Islam. Karena banyak dalil yang mengatakan bahwa Allah itu berikan agama ini dua. Satu dari Al-Quran, satu yang semisal dengan Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan toh bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hawa nafsunya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran itu. Seperti itu. Maka pemahaman ini yang perlu diluruskan. Ya, kalau kita mampu sebagai teman, sebagai tetangga, ya, sebagai saudara sama muslim dengan
orang yang demikian itu kita luruskan pemahamannya. Loh kan berarti ada ya di kalangan masyarakat kita yang berpengalaman demikian. Dan itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu mayoritas adalah dalil umum. Meskipun ada yang khusus. Penjelasan yang detail ada di dalam hadis yang sahih. Kebanyakan penjelasannya gitu. Jenengan tahu apa namanya? Cari ya tentang sholat. Gerakannya sholat itu di Al-Quran itu mbak gelebek ya orang no. Ya. Terus bukan di Al-Quran, aku ngawuris gerakannya. Lah ini akan jadi seperti itu. Jadi salah satu yang paling gampang itu gerakan sholat itu wonten teng Al-Quran. Adanya di hadis-hadis Nabi, penjelasan dari tentang bab tentang sholat ya, di dalam Al-Quran. Jadi kalau bisa kita nasihati, kita arahkan, atau mungkin kita ajak melo pengajian di Al-Qafar kan cek paham ya gitu. Kita ajak yang demikian itu. Kasihan nggih. Kasihan. Ya, pemahamannya salah. Pasti dia itu, mohon maaf ya, dia itu pengen belajar Al-Qur'an, pengen belajar Islam, tapi mendapatkan guru yang salah. Nah, ini kan kasihan. Guru yang salah. Nah, tapi ya itu tadi semampu kita ajak, kita arahkan, kita beri penjelasan, siapa tahu dengan jalan dari kita itu kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Bagaimana cara meningkatkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala ketika kita mendapatkan kesulitan hidup dan tak kunjung mendapatkan jalan keluar? Bagaimana? Diulangi. Bagaimana cara meningkatkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala ketika kita mendapatkan kesulitan hidup dan tak kunjung mendapatkan jalan keluar? Oh gitu. Jadi kalau yang demikian terjadi, maka keyakinan dan keimanan kita terhadap qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih diperdalam ya, lebih diaplikasikan bahwasannya semua yang hidup di dunia ini pasti ada musibahnya, pasti ada cobaannya. Entah itu cobaannya itu lama, entah itu cobaannya ya cepat. Tetapi ingat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu cobaan pada seorang muslim dan dia bersabar dengan cobaan itu meskipun belum ada jalan keluarnya umpamanya, maka kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya, itulah salah satu yang menjadi penggugur dosa-dosa kita. Mungkin Allah ya enggak menuduh dia banyak dosa, tidak. Tapi mungkin Allah mau hamba tersebut dikurangi atau bahkan dibersihkan dosa-dosanya dengan cara dikasih kesulitan, dikasih musibah. Ya intinya adalah kita bersabar pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa diri kita. Dan insya Allah masing-masing orang itu pasti mendapatkan yang demikian. Gak mungkin lah orang itu seneng terus, susah terus, ya cobaan terus, enggak. Kenapa? Karena ini dunia pasti berakhir, entah kapan. Ya, jadi kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluarnya. Pertanyaan lewat WA sudah habis. Mungkin di ruangan ini ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Ustaz, kami bertanya tentang
antara sholat dan kekafiran. Di ayat dikatakan bahwa tanda-tanda orang yang munafik adalah malas untuk sholat. Iya. Sedangkan juga dikatakan baina mar'a wal kufr as-sholat. Nah, Perbedaan antara orang mukmin dan orang meninggalkan kafir sholat. adalah sholat. Iya. Nah, di sini orang munafik tempatnya di neraka jahanam bersama orang kafir. Pertanyaan saya adalah, munafik sama orang kafir itu sama atau tidak? Terima kasih, syukran, saya keluar barang kasih. Iya. Tanyaannya luar biasa ini. Jadi orang kafir, ya ini langsung saja nih, dengan orang munafik itu berbeda, Pak. Ya, asalnya berbeda. Kalau orang kafir itu benar-benar dia memang sudah dari awal dia tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui Allah itu ilah, sesembahan. Kalau bahasa kita Tuhan, enggak berhukum dengan hukum Allah. Tapi kalau orang munafikun tadi, dia itu masuk Islam tapi dengan niat. Jadi dengan niat, Pak. Niat yang pertama ya mungkin mencari keuntungan. Jadi mencari keuntungan. Aku nek mlebu Islam iki opo yang tak dapatkan. Maka ketika kemudian dia sudah benar-benar masuk Islam, hatinya ya sudah syahadat ini, tapi hatinya itu belum beriman. Yang tahu hati beriman dan tidak Allah. Tapi dari kelakuannya, perbuatannya, amaliyahnya itu kelihatan bahwa dia munafik atau tidak. Kalau ciri-cirinya banyak, ciri-cirinya itu banyak. Yang sudah di hadis itu disebutkan gini. Nek berkata dusta, berjanji, mengingkari, beri amanah, mengkhianati. Itu kalau memang sudah ada seperti itu dan kita lakukan atau dilakukan oleh seorang muslim, maka itu munafik sejati. Tapi ada, Pak, ada ini nun sewu ya. Ada munafik yang terhubung dengan amaliyah. Nopo niku? Ketika orang itu malas melaksanakan sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah, kata Nabi SAW, ada sifat munafik di dalam dirinya. Jadi bertingkat-tingkat gitu munafik niku ternyata. Ya, jadi nek wong iku males sholat subuh berjamaah, males sholat isya, padahal dia ya tidak ada udzur syar'i, tidak sakit, tidak hujan deras, rumahnya ya dekat masjid umpamanya, itu dikatakan dia mempunyai sifat munafik. Naudzubillah, ini banyak tertimpa kaum muslimin yang seperti ini. Kok sholat subuh isya enggak tahu berjamaah, berjamaahnya enggak tahu lagi, terus bagaimana? Ya di atasnya lagi berarti kan gitu ya. Kalau berdasarkan dalil-dalil yang ada. Tapi kita tidak bisa menghukumi semacam itu. Kenapa? Karena para ulama juga sebagian ini, ya enggak semua sih, ada yang menghukumi sholat wajib itu yo enggak perlu nang masjid. Ada yang seperti itu. Tapi sebagian kecil. Tapi nek berdasarkan dalil, ya ini kembali ke dalil saja. Nek jamaah itu wajib, khususnya bagi laki-laki. Sing ndak datang sholat subuh berjamaah, isya berjamaah tanpa udzur syar'i, itu ada sifat munafik. Kalau kita kembali lagi ke sudah rusak ya, yang akan datang sudah rusak. Jadi kan kalau pernah baca tentang hadis hari kiamat itu, tidaklah orang itu melaksanakan sholat Jumat di suatu masjid, kemudian ditembakkan anak panah itu di dalam masjid itu, pastilah yang terkena adalah munafik. Ternyata yang terkena adalah sebagian besar umat Islam. Jadi ini kan ngeri gitu loh. Ngeri yang semacam ini. Yang jelas itu perbedaannya. Tetapi tempatnya, ini tempatnya sekarang di neraka itu. Al-munafikun fidarkis asfalin minan nar. Munafik itu keraknya neraka di paling bawah. Ya. Kenapa kok dia ditempatkan di paling bawah? Mungkin lebih bawah dari orang kafir. Kalau kafir kan memang
jelas-jelas dia menentang Allah, sudah tahu bahwa awal gak beriman. Tapi kalau munafik, dia mempermainkan Allah, seakan Allah itu tidak tahu di hati seseorang itu. Jadi goro-goroan, Pak. Imane goroan. Itu yang munafik tulen loh. Yang munafik tulen. Tapi kalau sifat munafik itu ya mungkin ada di dalam diri kita. Mungkin ini. Ya, harus kita hindari, kita jauhkan ya dengan tanda-tanda tadi. Itu tadi. Salah satu tanda yang saya pernah baca itu sing gak subuh jamaah ambil isya jamaah, berarti ono sifat munafik ya, tanpa ada halangan yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih. Oh, masih ada satu lagi. Malaikat kan nggak pernah salah, Ustaz. Nggih. Gimana dengan malaikat pencabut nyawa? Misalkan ada orang yang mati suri. Mati suri kan kayak Oke. Jadi pada hukum asalnya malaikat itu tidak pernah salah. Kasusnya bagaimana dengan orang yang mati suri? Dicabut terus dikembalikan lagi. Itu belum dicabut Pak nyawanya. Ya, sama dengan posisi kita tidur. Tidur itu kita kan nyawa kita di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sama orang yang mati suri itu. Hakikatnya di dalam Islam orang yang mati suri itu belum mati. Ya. Jadi belum mati hakikatnya itu, belum dicabut nyawanya. Terus laporan, salah cabut kan, balekno meneh ndak. Ndak seperti itu. Tapi hakikatnya ditahan. Ditahan seperti orang tidur. Ya. Kemudian pada saatnya ya kalau namanya suri berarti bangun lagi nggih. Nek koma itu beda ya. Koma ada yang bangun, ada yang tidak. Kalau memang Allah kehendaki ya karena mati suri ya memang dikembalikan lagi. Ya. Tapi insya Allah setahu ana orang yang mati suri itu ketika dia dibangunkan lagi oleh Allah mendapatkan pelajaran yang banyak. Itu mungkin salah satu cara Allah untuk mengingatkan hambanya. Jadi banyak pelajaran yang didapat di dalam perjalanannya ketika mati suri. Dan itu sekali lagi bukan atau tidak dicabut nyawanya, tapi ditahan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan lagi pada saatnya sebagaimana ketika prosesi atau proses kita tidur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Alhamdulillah kita sudah ya menyelesaikan pada bab ini, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan menutup akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Saya akhiri dan kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.